kita dari kelas 1 CTKI dengan NIM 43225017. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai momentum dan impuls mata kuliah fisika terapan. Yang pertama, apa itu momentum? Momentum adalah besaran fisika yang menunjukkan ukuran gerak suatu benda, yaitu hasil kali antara massa benda dengan kecepatannya, serta merupakan besaran vektor yang memiliki besar dan arah, menggambarkan seberapa sulit menghentikan benda tersebut. Nah, di sini rumus dari momentum yaitu P sama dengan M dikali V, di mana P merupakan momentum dalam satuan kilogram meter per sekon, M sama dengan massa atau kilogram dalam satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, selanjutnya contoh soal. Sebuah mobil bermassa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah momentumnya? Rumus dari momentum P sama dengan M dikali V. P sama dengan M-nya sama dengan 1000 kg dikali kecepatannya itu 20 meter per sekon, sehingga 1000 dikali 20 sama dengan 20.000 kg meter per sekon. Nah, selanjutnya resultan momentum. Resultan momentum adalah jumlah vektor dari momentum semua benda dengan suatu sistem dalam suatu sistem yang menunjukkan arah dan besaran pergerakan keseluruhan. Terutama penting dalam analisis tumbukan, di mana total momentum sistem jika tidak ada gaya dari luar selalu konstan, atau dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Momentum membentuk sudut siku-siku dengan P sama dengan akar dari PX kuadrat ditambah PY kuadrat. Dan kemudian ada resultan yang tidak membentuk sudut siku-siku. Ada kesalahan penulisan, seharusnya resultan tidak membentuk sudut siku-siku. Rumusnya yaitu P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 dikali P2 dikali cos theta. Selanjutnya contoh soal. Sebuah benda bermassa 3 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Benda B bermassa 2 kg juga bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Hitung resultan momentum kedua benda tersebut. Nah, yang pertama kita harus mencari momentum dari benda A, di mana PA sama dengan MA dikali VA, di mana PA-nya sama dengan 3 dikali 4 karena massa pada benda A sama dengan 3, sedangkan kecepatannya 4 meter per sekon. Hasilnya sama dengan 12 kg meter per sekon. Nah, momentum B yaitu PB sama dengan 2 dikali 6 karena massanya sama dengan 2 kg dan kecepatannya sama dengan 6 meter per sekon. 2 dikali 6 sama dengan 12 kg meter per sekon. Karena searah, maka P totalnya PA ditambah PB, sehingga P total sama dengan 12 ditambah 12, yang hasilnya sama dengan 24 kg meter per sekon. Jadi resultan momentumnya sama dengan 24 kg meter per sekon. Nah, selanjutnya ada impuls. Impuls adalah hasil perkalian antara gaya yang diberikan pada suatu benda dengan selang waktu singkat gaya itu bekerja, yang menyebabkan perubahan momentum benda tersebut. Nah, rumus dari impuls yaitu I sama dengan F dikali delta T, di mana I yaitu impuls dalam satuan ns atau bisa juga dalam satuan kilogram meter per sekon. Selanjutnya F itu sama dengan gaya dengan satuan N, Newton, dan delta T merupakan perubahan waktu yaitu T2 dikurang T1. Selanjutnya, contoh soal. Sebuah bola bermassa 0,5 kg sedang diam. Tiba-tiba sebuah gaya konstan 10 Newton bekerja pada bola selama 2 sekon. Hitung impuls yang diterima bola. Impuls atau I didefinisikan sebagai gaya F dikalikan dengan waktu atau delta T. Gaya yang bekerja. I sama dengan F dikali delta T. Diketahui F-nya sama dengan 10 Newton dan delta T-nya sama dengan 2 sekon. Maka I sama dengan 10 dikali 2, I sama dengan atau impuls sama dengan 20 Newton sekon atau ns. Nah, selanjutnya ada impuls pada gaya yang berubah-ubah. Dengan rumusnya I sama dengan integral T2 T1 sampai T2 F T dt. Selanjutnya juga ada impuls pada grafik hubungan Ft, di mana I-nya sama dengan L raster di atas T dikurang L raster di bawah T. Rumus L raster yaitu rumus luas segitiga, yaitu L luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya contoh soal. Sebuah bola bermassa 0,5 kg sedang diam. Tiba-tiba sebuah gaya konstan 10 Newton bekerja pada bola selama 2 sekon. Hitung impuls yang diterima bola dan kecepatan akhir bola. Nah, sebuah benda mengalami gaya yang berubah menurut persamaan, yaitu Ft sama dengan 4T Newton T dalam sekon. Gaya ini bekerja selama 3 sekon. Hitung impuls yang diterima. Jadi pembahasannya, impuls didefinisikan sebagai integral gaya terhadap waktu. I sama dengan integral dari
0 hingga 3 ft dt sama dengan integral dari 0 hingga 3 4t dt. Integral 4 dari integral 0 hingga 3 t dt sama dengan 4 t kuadrat per 2 dengan batas 3 dengan batas 0 hingga 3 i sama dengan 4 dikali 3 per 2 per 3 kuadrat per 2 sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9 per 2, jadi 4 dikali 4,5 sama dengan 18 Newton sekon. Nah, selanjutnya ada hubungan momentum dan impuls. Hubungan berdasarkan hukum Newton kedua. Dari persamaan-persamaan ini, hubungan momentum dan impuls dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan delta P per delta T sama dengan delta M dikali V per delta T. Nah, langsung saja ke contoh soal. Sebuah bola bermassa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Setelah ditabrak, kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Hitung impuls yang diterima bola. Impuls terkait dengan perubahan momentum. I sama dengan delta P sama dengan P akhir dikurang P awal. Momentum awal, P awalnya sama dengan M dikali V. P awalnya yaitu sama dengan 0,5 dikali V awal yaitu 6. 0,5 dikali 6 sama dengan 3 kg meter per sekon. Selanjutnya dihitung momentum akhirnya, yaitu P akhir sama dengan M dikali V akhir sama dengan 0,5 dikali 10 sama dengan 5 kg meter per sekon. Nah, dicari impulsnya. I sama dengan P akhir dikurang P awal atau momentum akhir dikurang momentum awal, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2 Newton sekon. Ini 2 Newton sekon ini sama saja dengan 2 kg meter per sekon. Selanjutnya ada kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum adalah prinsip dalam fisika yang menyatakan bahwa total momentum dalam suatu sistem tertutup akan tetap konstan selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, rumusnya yaitu M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2. Nah, contoh soalnya, sebuah benda bergerak di satu garis lurus. Benda A bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon dan benda B bermassa 3 kg bergerak ke arah yang sama dengan kecepatan 1 meter per sekon. Kedua benda bertumbukan dan menempel setelah tumbukan. Hitung kecepatan benda setelah tumbukan. Pembahasan, untuk tumbukan tidak lenting atau menempel berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA ditambah MB dikali V aksen. Nah, di sini kita substitusi nilainya 2 dikali 3 karena MA nya sama dengan 2, VA nya sama dengan 2 ditambah MB sama dengan 3 dan VB sama dengan 1, 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 1 sama dengan 3. 2 ditambah 3 karena MA nya sama dengan 2, MB nya sama dengan 3, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5 dikali V aksen. 6 tambah 3 sama dengan 9 sama dengan 5 V aksen. Nah, untuk mencari V aksennya 5 pindah ruas menjadi pembagi dari 9, yaitu 9 per 5 sama dengan 1,8 meter per sekon. Nah, selanjutnya ada tumbukan pada berbagai lentingan. Tumbukan adalah proses pertemuan dua benda bermassa yang memiliki momentum. Koefisien restitusi atau disimbolkan dengan E adalah ukuran kelentingan suatu tumbukan. Pada tumbukan satu dimensi dapat dirumuskan E sama dengan delta V minus delta V aksen per delta V sama dengan minus V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Selanjutnya ada tumbukan lenting sempurna atau elastis. Kekekalan momentum dan energi kinetik berlaku. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, 1/2 M1 dikali V1 kuadrat ditambah 1/2 M2 dikali V2 kuadrat sama dengan 1/2 M1 dikali V aksen V aksen V1 aksen kuadrat ditambah 1/2 M2 dikali V2 aksen kuadrat. Tidak ada energi kinetik yang diubah menjadi energi lain dan nilai restitusinya atau E nya sama dengan 1. Contohnya, dua benda yang sedang bergerak saling bertumbuk kemudian bergerak berbeda arah sesuai gambar yang ini. Nah, selanjutnya ada tumbukan pada berbagai lentingan. Yang kedua itu tumbukan lenting sebagian. Kekekalan momentum berlaku, energi kinetik tidak.
M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Selanjutnya, pada tumpukan lenting sebagian ada energi kinetik yang hilang. Nilai E-nya adalah lebih kecil dari 0, lebih kecil dari E, dan lebih kecil dari 1. Contohnya yaitu bola dipantulkan ke lantai seperti gambar berikut. Karena kecepatan lantai 0 dan kecepatan bola dipengaruhi gravitasi, maka V aksen sama dengan akar 2GH, sedangkan E-nya sama dengan akar H aksen per H. Nah, selanjutnya ada tumbukan tidak lenting sama sekali atau inelastis. Setelah benda menumbuk, keduanya menempel menjadi satu dan bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama. Itu V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Selanjutnya, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kekekalan momentum berlaku. Energi kinetik tidak, sama dengan rumus sebelumnya. Ada energi kinetik yang hilang dan nilai E-nya sama dengan 0. Contoh, sebuah peluru ditambahkan ke ayunan balistik dengan tali sepanjang L yang terikat dengan balok, sehingga balok bergerak dan naik setinggi H, seperti gambar ini. Karena kecepatan awal balok 0 dan kecepatan balok dipengaruhi gravitasi, maka gambarnya menjadi seperti ini dengan V aksen sama dengan akar 2GH. Sementara ini L sama dengan L dikurang H sama dengan cos theta. Baik, langsung saja ke contoh soal. Sebuah bola bermassa 1 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon ke kanan, menabrak bola lain bermassa 1 kg yang sedang diam. Tumpukan dianggap lentur sempurna. Hitung kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Nah, langsung saja pembahasan menggunakan hukum kekekalan momentum. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Di sini M1-nya sama dengan 1, V1 sama dengan 4, M2 sama dengan 1, dan V2 sama dengan 0. M1-nya 1, V1 aksen belum diketahui, ditambah M2 sama dengan 1 dikali V2 aksen yang juga belum diketahui. Nah, 1 dikali 4 sama dengan 4, 1 kali 0 sama dengan 0, dan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Ini merupakan persamaan 1. Selanjutnya, tumbukan lenting sempurna sehingga koefisien restitusinya sama dengan 1. Nah, sesuai dengan rumus koefisien restitusi, E sama dengan minus V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Di sini V2 aksen dan dikurang V1 aksen pindah terus ke kiri, maka V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan minus V2 dikurang V1. V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan minus, di sini V2-nya sama dengan 0 dikurang V1-nya sama dengan 4, maka minus 0 dikurang 4 sama dengan positif 4. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, selanjutnya menyelesaikan persamaan dari persamaan 2, yaitu V2 aksen sama dengan V1 aksen ditambah 4, karena sebelumnya V2 aksen dikurang V1 aksen. Nah, V1 aksen ini berpindah ruas ke kanan sehingga menjadi positif, sehingga menjadi V2 aksen sama dengan V1 aksen ditambah 4. Nah, kemudian disubstitusi ke persamaan 1, yaitu 4 sama dengan V1 aksen ditambah V1 aksen ditambah 4. Nah, di sini 4 sama dengan V1 aksen ini bisa ditulis 2 V1 aksen karena ada 2 V1 aksen ditambah 4. Nah, selanjutnya 2 V1 aksen sama dengan 0 karena 4 berpindah ruas menjadi negatif, 4 berpindah ruas menjadi negatif, sehingga 4 dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga diketahui V1 aksennya sama dengan 0. Nah, V2 aksen sama dengan V1 aksen ditambah 4 itu sama dengan 0 ditambah 4, karena di sini V1 aksennya sama dengan 0, sehingga 0 ditambah 4 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi diketahui V1 aksen sama dengan 0 dan V2 aksen sama dengan 4 meter per sekon. Jadi kecepatan bola 1 setelah tumbukan sama dengan 0 meter per sekon, dan kecepatan bola 2 setelah tumbukan sama dengan 4 meter per sekon. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai momentum dan impuls. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.